Lo bangun pagi, bukan buat hidupin mimpi, tapi buat scroll konten orang lain. TikTok, Reels, meme. Lo ketawa, padahal deep down, lo lagi nyesek sama hidup sendiri. Mandi pun belum, sarapan belum. Tapi otak lo udah dijejelin kehidupan orang yang lo nggak kenal. Lalu lo bilang, santai aja dulu, gue kan masih muda. Tapi coba dengerin ini baik-baik. Waktu nggak pernah peduli lo muda atau tua, dia tetap jalan. Dan satu hal yang paling nyakitin orang umur 30 bukan kegagalan, tapi penyesalan karena terlalu santai di umur 20-an. Lu pikir hidup lu tenang? Enggak bro, hidup lu cuma belum ditagih sama realita. Lo kuliah, katanya biar dapat kerja bagus. Tapi sekarang kerja pun lo jalanin tanpa semangat. Bangun pagi buru-buru, kerja seharian, pulang udah capek. Weekend, lo buang buat pelarian, rebahan, scroll TikTok, healing palsu. Lo ngerasa sibuk, tapi sebenarnya kosong. Dan lucunya, ini bukan cuma lo. Hampir semua anak muda sekarang kayak gitu. Mereka bukan males, bukan bodoh, bukan nggak punya potensi. Tapi mereka nggak pernah dikasih peringatan bahwa rutinitas yang kelihatan wajar ini bisa jadi perangkap paling halus yang nyeret lo ke hidup yang biasa-biasa aja. Lo pasti punya temen yang pinter, lulus cum laude, IPK tinggi, ambisius, tapi sekarang kerja kantoran kayak robot. Bangun kerja, pulang tidur, repeat. Padahal dulu dia punya mimpi gede, tapi sekarang udah hilang. Terkubur sama tagihan, tekanan, dan rutinitas. Lo ngerasa sibuk tiap hari, tapi kenapa hidup lo tetap di tempat? Ini jawabannya. Lo bukan males, tapi lo udah terjebak rutinitas kosong yang lo pikir itu hidup. Bangun, kerja, pulang, scroll, tidur. Ulangin lagi besok. Lo pikir itu normal? Itu bukan hidup bro, itu autopilot. Lo sibuk ngejar kerjaan yang lo bahkan gak suka. Nongkrong biar gak dibilang antisosial. Ngeluh bareng temen cuman biar ngerasa gak sendirian. Lo sibuk ngikutin flow hidup orang lain, tapi gak pernah nanya ke diri lo sendiri. Sebenarnya gue ini lagi ngejar apa sih? Dan inilah jebakan paling licik. Lo kelihatan produktif, tapi sebenarnya cuma muter di treadmill yang gak bawa kemana-mana. Ingat ini baik-baik. Sibuk itu bukan tanda sukses, tapi bisa jadi tanda lo lari dari sesuatu. Lari dari mimpi lo, lari dari ketakutan. Lari dari kenyataan bahwa hidup lo butuh dirombak total. Lo pikir umur 30 masih bisa mulai dari nol? Bisa, tapi harganya mahal bro. Karena di usia itu, lo nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga pasangan, anak, orang tua, cicilan. Lo bakal masuk fase hidup di mana semua orang ngarepin lo udah jadi. Tapi gimana kalau lo belum siap? Gimana kalau mental lo masih labil, tabungan lo kosong, skill lo nggak berkembang, dan lo bahkan nggak tahu lo mau jadi apa? Di titik itu, lo nggak lagi punya kemewahan buat coba-coba. Dunia nggak nungguin lo. Dunia jalan terus ya, dan yang ketinggalan digilas pelan-pelan. Lo bakal ngeliat temen-temen lo yang dulu suka bercanda bareng, nongkrong bareng, sekarang udah di posisi yang jauh lebih tinggi. Ada yang punya bisnis sendiri, ada yang kerja di luar negeri, ada yang udah beli rumah, sementara lo masih di tempat yang sama. Nyari alasan buat nunda lagi dan lagi. Dan itu momen paling nyakitin bro. Bukan karena lo nggak mampu, tapi karena lo terlambat nyadar. Dan penyesalan di umur 30, itu rasanya kayak sesak yang nggak bisa lo obati. Karena lo sadar, lo nggak kalah sama orang lain. Lo cuma kalah karena terlalu lama tidur. Gue nggak bilang lo harus langsung jadi kaya, atau jadi sukses semalam. Tapi satu hal yang pasti, kalau lo nggak mulai sekarang, kapan? Lo nggak perlu langsung punya bisnis miliaran. Nggak perlu langsung bangun jam 4 subuh kayak motivator palsu di TikTok. Mulai dari hal kecil, tapi lo lakuin tiap hari, itu yang ngubah hidup. Coba ini deh, bangun 1 jam lebih pagi dari biasanya. Tulis 3 hal yang lo mau ubah dari diri lo. Hapus 1 hal yang paling banyak nguras waktu lo kayak scroll TikTok lo itu. Baca 10 halaman buku per hari, bukan 100 story random. Dan lakuin 1 hal aja setiap hari yang bikin lo selangkah lebih dekat ke impian lo. Kedengarannya sepele ya, tapi justru itu. Mayoritas orang nggak kuat di hal yang kelihatannya kecil. Semua orang mau sukses, tapi nggak semua orang kuat buat bangun pagi, nahan godaan scroll, dan tetap konsisten walau hasil belum kelihatan. Lo nggak butuh motivasi tiap hari. Itu cuma efek sementara. Yang lo butuh, komitmen. Karena saat lo bisa bilang ke diri lo sendiri, gue nggak harus cepet, tapi gue harus mulai. Itu saat dimana lo udah selangkah lebih jauh dari 90% orang di luar sana.
Kalau lo terus begini, ya mungkin lo nggak langsung hancur. Tapi pelan-pelan, lo bakal ngerasa kosong. Bukan karena lo gagal, tapi karena lo nggak pernah ngasih diri lo kesempatan buat menang. Sekarang lo masih punya waktu, masih punya energi, masih bisa salah dan bangkit lagi. Tapi pertanyaannya, lo mau terus hidup nungguin perubahan? Atau jadi orang yang nyiptain perubahan itu sendiri? Lo udah denger ini sampai detik ini, berarti deep down lo tahu ada yang harus lo ubah. Dan kabar baiknya, lo bisa mulai hari ini. Nggak harus besar, nggak harus ribet, tapi harus jujur, harus niat. Jadi sekarang pilihannya ada di tangan lo. Mau terus numpuk penyesalan, atau mulai naruh batu pertama buat bangun versi terbaik dari diri lo. Kalau video ini nyentil lo, jangan cuma diem. Klik tombol subscribe. Karena setiap minggu gue bakal dorong lo buat terus grow, biar lo nggak cuma hidup, tapi hidup dengan arah.